kerjanya Sahreja, seorang pemain futsal yang sudah melintang di perfutsalan Kalteng dan juga Kalsel. Sebelumnya, jikalau video atau konten dari saya bermanfaat, bisa klik tombol like, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Sahreja, panggilannya siapa ini? Reja ya? Ya, Reja aja. Reja panggilannya ya. Bagaimana kabarnya sekarang, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang kesibukannya ngapain aja nih? Sekarang kesibukannya karena udah nggak ngajar secara konvensional, jadi ngajarnya secara virtualan. Kebetulan saya juga jadi pengajar di salah satu sekolah swasta di Banjarmasin. Ya, di SMK ya. Ya. Kita nih hari ini mau bincang-bincang nih sama Reja nih, seputar olahraga, ya. Terutama karirnya Reja dari awal sampai sekarang ini. Sebelum terjun ke futsal, katanya Reja dulunya sebagai atlet taekwondo ya? Ya benar, jadi saya dulu mulai karir di olahraga itu awalnya di taekwondo, karena saya gabung di taekwondo itu dari kelas 2 SMP kalau nggak salah. Jadi sudah rutin juga, kemudian waktu SMP itu juga sempat lah ikut event-event kejuaraan itu di taekwondo. Juga alhamdulillah saya juga di taekwondo juga mengemban sabuk merah di sana kayak gitu. Untuk prestasi sendiri, sewaktu tips sebagai atlet taekwondo itu seperti apa prestasi? Kalau prestasi di taekwondo juga alhamdulillah lumayan banyak dulu kan. Dulu sempat ikut di Katingan Open di Katingan tahun 2011 kalau nggak salah. Kemudian di sana dapat medali emas, kemudian sampai yang terakhir kemarin Porprov 2010 Kalteng. Jadi di sana dapat medali perak. Kemudian kemarin sempat ikut juga di seleksi kejurnas, buat di kejurnas sempat tes juga tryout di Samarinda. Jadi sebenarnya proyeknya kemarin mesti sampai ke PON gitu pada tahun 2010. Tetapi waktu tahun 2010 saya masih belum 17 tahun, masih untuk umur gitu. Ya. Jadi nggak sampai PON kayak gitu. Nah, padahal kalau saya kemarin 2010 itu udah 17 tahun, padahal diproyeksikan buat jadi atlet Kalimantan Tengah untuk PON 2012 di Riau waktu itu. Cuman karena usia yang belum cukup untuk umur ya, jadi rezekinya ditunda dulu kemarin. Waktu itu. Reja kalau di Banjarmasin sendiri nih, dikenalnya orang-orang kenalnya sebagai pemain futsal. Ya. Ini bisa diceritakan kah dari atlet taekwondo yang berprestasi sekarang pindah haluan nih ke cabur futsal nih, bagaimana ceritanya? Jadi mungkin ceritanya nggak mungkin langsung switch dari taekwondo ke futsal ya. Saya ada track record dulu sebelumnya. Jadi mungkin futsal dulu di Kapuas, saya SMA-nya di Kapuas tuh mungkin cukup digandrungi waktu saya di kelas 2 SMA sama kelas 3 SMA. Jadi mungkin masa pada tahun itu yang transisi dari saya dari aktif di taekwondo kemudian beralih dari atlet futsal. Kalau di futsal sendiri saya juga lumayan, waktu itu kan saya Madrasah Aliyah Negeri di Kapuas, kemudian ada perseninya juga kan kalau dua Kemenak, jadi sempat juga mewakili kontingen Kapuas untuk futsal. Jadi sebenarnya saya juga cukup aktif lah waktu sekolah. Jadi kemudian yang kita tahu kan bahwa taekwondo itu sebenarnya olahraga individu, kalau futsal lebih olahraga tim. Jadi mungkin chemistry sama teman itu agak kurang. Kalau taekwondo, kalau kita di taekwondo benar-benar kita real berusaha sendiri seperti itu. Kalau emang olahraga tim kan seperti di Katwe itu banyak teman, banyak relasi, lebih banyak fun seperti itu. Karena maksud futsal kan olahraga kolektif seperti itu. Jadi mungkin dari situ saya terjangka beralih dari futsal, dari taekwondo ke futsal seperti itu. Dengar-dengar katanya kemarin sempat ikut seleksi tim Prapon Futsal Kalsel ya kemarin. Ya benar, kemarin. Jadi awal ceritanya gini, dulu sebenarnya kalau flashback dulu ya. Saya sebenarnya itu sama Kota Banjarmasin ini lebih gimana ya? Untuk lanjut kuliah lebih prefer ke Palangkaraya dulu, karena kita tahu Banjarmasin kotanya dulu kurang tertata lah seperti itu. Kemudian macet kemana-mana kan.
berbanding terbalik sama Palangkaraya kala itu. Untuk informasi juga, saya dulu sebenarnya diketerima pendidikan olahraga cuman di Universitas Palangkaraya. Sudah dapat jalur SMPTN, tinggal daftar aja sebenarnya, tinggal registrasi di sana, terima di sana. Cuman dari orang tua pengennya ngambil di Banjarmasin aja karena teritorial Banjarmasin itu lebih dekat dari Kapuas ketimbang ke Palangkaraya seperti itu. Jadi orang tua cuman pengen ngambil olahraga juga kan di Unlam waktu itu, cuman kan di Banjarbaru. Iya, Banjarbaru. Jarak kan hampir sama juga sama Palangkaraya, jadi cari di Banjarmasin aja. Kemudian dapat referensi dari temannya orang tua masuk pasti ke PGRI, jadi ambil KI karena basic orang tua di Kapuas itu jualan toko komputer, jadi ada basic di komputer lah seperti itu. Kemudian saya sebenarnya menyesal itu kuliah di Banjarmasin ini, kayak ngapain gue di Banjarmasin. Jadi saya dulu waktu kuliah itu jadi kupu-kupu aja, kuliah pulang Jumat, balik ke Kapuas Senin subuh, baru balik ke Banjarmasin. Cuman buat kuliah nggak pernah jalan-jalan, nggak tahu. Jadi mungkin ketika satu semester dijalani, 2 semester baru nih ada akan lihat teman jalan-jalan ke taman, kemudian ke depan mall lah seperti itu. Kemudian masuk di semester 3, dulu ceritanya kenapa saya jadi masuk ke Palangkaraya itu karena pengennya pertama kali menginjakan kaki ke Jawa itu harus melalui prestasi atau olahraga lah seperti itu. Karena Palangkaraya itu biasanya hampir setiap tahun mereka dikirimkan lewat LPI, Liga Pendidikan Indonesia dulu kan ada kan. Jadi antar fakultas, antar kampus itu biasanya kalau Palangkaraya Kalteng itu yang mewakili Unpar. Jadi ada kenalan juga kan kakak tingkat di sana, jadi ngajakin kalau kamu masuk Unpar diajakin katanya gabung timnya di LPI gitu. Jadi saya sempat hampir kecewa juga kalau kamu Banjarmasin kan chance saya untuk berlaga menginjak kaki ke Jawa tanpa bayar, bakal pupus. Tahu-taunya banyak jalan lah. Jadi akhirnya pas 2014 akhir kalau nggak salah ada open seleksi nih untuk persiapan Prapon Kalsel. Jadi di situ pada dasarnya itu waktu seleksi itu diadakannya bulan puasa jam 4 sore gitu kan. Jadi sebenarnya saya udah di Kapuas, udah balik hari Jumat. Kalau saya nggak ingat tuh hari Jumat saya sudah balik ke Kapuas, tapi nama saya udah masuk karena saya kan masuk di FKB dulu di Lipuba tahun 2014. Umur saya mencukupi, jadi semua umur yang mencukupi dimasukkan di namanya di seleksi gitu. Jadi padahal saya berat hati juga nih berangkat ke Banjarmasin buat seleksi kan, apalagi berangkatnya siang-siang hari Jumat mana puasa kan. Jadi emang struggle yang saya buat dulu emang cukup berat lah istilahnya. Jadi tapi cuma saya cari peruntungan aja itu, coba-coba kan. Akhirnya tahap pertama dari 150 orang kalau nggak salah waktu itu alhamdulillah masuk kan. Tahap kedua lanjut lagi hari Sabtu, alhamdulillah sampai 40 besar masuk lagi. Tahap kedua hari Sabtu, yang terakhir hari Minggu malam itu seleksi terakhir di 40 besar. Itu katanya dulu tuh sparring sama tim PON yang terdahulu PON 2012. Tapi kayak gini sih penting juga nih buat adik-adik atau anak-anak muda milenial kayak saya dulu. Waktu seleksi terakhir itu yang 40 besar di 20 besar, saya emang pure nih nggak tahu musuhnya siapa. Pada dasar itu ada Ayah, ada Fikri, ada Bang Iwan, ada Bang Fahmi, Bang Arul, lengkap lah pokoknya. Senior ya? Ada senior semua, cuman saya waktu seleksi terakhir itu emang saya nggak tahu nih siapa mereka, karena emang saya nggak ada basic pengetahuan lah untuk perpustakaan Kalsel pada saat itu. Jadi saya mainnya pede aja nih, lepas saya jelek-jelek ya. Yang momentum saya masuk saya kira waktu saya keping kanan Bang Arul kalau nggak salah, terus saya shoot yang dekatnya Ayah dan golan. Mungkin di situ sih momentum yang tim pelatih notice pada saat itu. Yang seleksi banyak sih, ada Bang Edi, Bang Indra, kemudian ada Bang Ilham kalau nggak salah. Jadi banyak, mungkin itu sih momentum saya juga waktu masuk di TC Prapon Kalsel pada saat itu. Terus sempat TC kemarin ya? Sempat TC itu sekitar 8 bulan lah. 8 bulan. Ya mungkin di saat TC itu mungkin dilema juga sih buat saya. Karena saya waktu TC itu kan saya baru semester 3.
Jadi hampir kuliah saya itu terbengkalai. Iya. Maksudnya seperti ini, dulu kan TC-nya kebut karena emang targetnya mesti masuk di minimal itu perunggu juga, karena kan 2012-nya perunggu. Iya. Nah, jadi latihannya tuh pagi sore, pagi 2 jam dari jam 7 di UPIK, terus sorenya jam 4 sampai jam 6 di Borneo Futsal. Jadi Senin sampai Sabtu itu restnya cuman Rabu sore sama Sabtu sore sama hari Minggu, sisanya latihan terus. Jadi bagi kawan-kawan yang kuliah dulu ada Abdillah, kemudian ada Enceng, itu semuanya hampir terbengkalai lah akademiknya, karena emang seharusnya karena dulu kan ada dokter juga, jadi emang dokternya nyaranin kalau ikut tes itu mesti terminal lah kuliah, karena emang siang itu seharusnya alokasi waktu buat istirahat, bukan untuk kuliah gitu kan. Kami yang kuliah menghabiskan waktu istirahat buat kuliah seperti itu. Jadi emang terbengkalai lah, banyak yang nggak masuk pelajarannya, kemudian ada yang nggak masuk perkuliahan juga seperti itu. Jadi cuman pengalamannya sangat banyak lah istilahnya di situ. Kemudian dari segi finansial juga, alhamdulillah dulu ada gaji yang lumayan lah. Karena emang saya pribadi juga berterima kasih kepada senior-senior pada PON 2012 juga yang membuat yang pada saat itu emang diperhatikan lah. Karena PON 2012 untuk cabur futsal kan untuk pertama kalinya futsal ada di PON, langsung mendapatkan perunggu pada saat itu kan. Saya pun lihat video mereka mendapatkan perunggu itu sangat passion sekali ya. Jadi kemarin keputusannya mengundurkan diri misalnya, melanjutkan ke fokus di kuliah gitu ya? Iya. Jadi kemarin sempat juga nih konsultasikan sama orang tua, gimana nih kan soalnya kuliah itu pasti terbengkalai lah. Kemudian kata orang tua, padahal pilihan itu ada di tangan saya sih sebenarnya, cuman saya aja nih yang pengen meneruskan benar-benar kembali ke kuliah. Soalnya kan alasan saya pertama kali ke Banjarmasin itu sebenarnya pengen kuliah gitu, bukan untuk futsal. Jadi saya memprioritaskan akademik saya pada saat itu. Alhamdulillah dengannya mengundurkan diri pada saat itu saya lulus tepat waktu lah, seperti itu, dengan nilai cukup memuaskan juga seperti itu. Kadang hidup memang seperti itu ya kan, memang ada yang dipilih, ada yang dikalahkan lah, itu sudah menjadi rahasia umum sebuah kehidupan istilahnya. Cuman apakah saya menyesal? Saya rasa tidak kok, seperti itu, karena emang semuanya ada jalannya seperti itu. Kalau tanggapan dari pelatih dan coaching staff yang lain bagaimana juga kemarin keputusannya? Sebenarnya sih saya itu sudah agak lesu waktu pada saat terakhir itu, kalau misalnya Maret 2015 itu sebenarnya saya sudah agak lesu nih sama TC itu, karena emang saya galau gitu kan, pikiran kuliah saya udah terbengkalai. Gak fokus lagi jadinya. Saya sebenarnya satu semester, 2 semester sudah nilai saya A, B gitu. Pada saat semester 3 itu C, ada yang dapat D ya. Kan biasanya ada juga nih dosen yang idealis kan, nggak mau tahu gimana tes mahasiswanya. Jadi saya sempat galau, latihan saya menurun, kemudian saya minta cuti 1 minggu. Tapi pada dasarnya di akhir saya cuti itu sebenarnya sudah ada pengen pencoretan. Jadi saya bareng keluar sama Abdillah, kalau nggak salah, sama Nicek, sama saya, sama Miftah kalau nggak salah, gitu. Cuman saya tetap mengikuti lah perkembangan teman-teman di tes saya itu, tetap berteman baik lah kayak gitu. Mengikuti perkembangan mereka sama TC juga. Apalagi kemarin kalau nggak salah TC-nya praponnya ditunda kalau nggak salah, kan itu semestinya kalau nggak salah pertengahan 2015 malah ditunda setelah akhir 2015 kalau nggak salah. Jadi TC mereka dimunculkan kan gitu. Jadi mungkin ada hikmah dari semuanya ya kan, kuliahnya harus tepat waktu kan juga. Memang sih kalaunya prestasi sama akademik atau pendidikan itu kalau disatukan itu fokusnya tuh jadi terbagi ya kan ya. Kalaunya memang mau lebih fokus harus ada yang dikorbankan lah gitu. Jadi prestasi memang penting juga sih, tapi pendidikan juga penting juga ya kan. Jadi mungkin rezekinya kemarin belum di sana ya kan, belum sampai nih cita-citanya mau main di Jawa ya kan kemarin. Tapi setelah fokus di kuliah nih kemarin katanya sempat alhamdulillah kan cita-citanya sempat nih kemarin main di nasional. Gimana ceritanya? Jadi kan saya kuliahnya di STD PPJ di Banjarmasin yang Adam. Jadi di sana
ada aliansi antar pekan olahraga nasional se-Indonesia untuk kampus PGRI gitu. Jadi alhamdulillah untuk kampus yang di Banjarmasin sendiri itu mendukung penuh lah untuk futsal. Jadi kemarin sempat 2 kali berangkat, 2014 itu di Semarang tuan rumah di Universitas PGRI Semarang, kemudian yang kedua kemarin terakhir 2017 di Palembang tuan rumahnya Universitas PGRI Palembang. Jadi alhamdulillah sebelum saya ke Jawa buat liburan, jadi alhamdulillah kesampaian lah ke Jawa berangkat gratis kayak gitu buat olahraga gitu. Soalnya jujur saya lahir dari orang tua atlet juga, ayah saya pemain bola juga. Kalau ayah saya dulu berangkat ke Jawa itu pertama kali karena pertukaran pemuda, karena ayah saya cukup pintar lah pada saat itu. Kemudian kalau ibu saya dulu atlet tenis meja, jadi beliau dikirim juga berseni Kemenak kalau nggak salah itu antar se-Indonesia juga mewakili Kalimantan Tengah. Jadi pertama kali ke Jawa itu gratis lah pokoknya. Kemudian terbaru kemarin saya juga ikut apa itu kemarin Piala Menpora, jadi sepak bola juga mewakili Kalteng untuk pertama kali menginjakkan kaki ke Jawa itu pokoknya free lah gitu. Dari olahraga lah, karena dedikasi olahraga itu cukup erat lah sama keluarga saya. Sampai orang tua saya nih, untuk informasi aja, orang tua saya, ibu sama ayah itu dekat karena pingpong, dulu main pingpong kalau tetanggaan, akhirnya dekat, akhirnya menikah setelah itu, padahal nggak ada pacaran gitu. Jadi emang saya rasa olahraga itu emang lekat lah sama keluarga saya seperti itu. Di basicnya memang dari keturunan olahraga, alhamdulillah menular ke anaknya juga nih. Ya, jadi cita-cita yang awalnya pupus nih kan dari Palangka mau ke Jawa yang lain nggak bisa, terus ada kesempatan nih di Prapon kan, kalaunya berjuang mungkin ada harapan kemarin kan bisa berangkat ke Jawa main, tapi di situ dilema lagi kan, ada pilihan fokus di kuliah, dan mungkin di situ ya waktu yang tepatnya kan di kuliah tadi ada kesempatannya main di tingkat nasional kemarin sambil liburan juga ya kan kemarin. Jadi intinya apa namanya, ikuti kata hati yang mungkin ikuti kata hati juga. Kemarin Reja juga katanya kemarin sudah, kalau nggak salah sudah ngambil lisensi pelatih futsal level 1 nasional ya. Kemarin itu mungkin bisa diceritakan bagaimana juga pengalamannya nih sama teman-teman. Kemarin pengalamannya itu sih saya yang suka sama Kalimantan Selatan, kemudian Pemprov Kalimantan Selatan juga melatihkan, kemudian Koni Kalimantan Selatan juga kan. Kemarin saya mendapatkan pelatihan lisensi nasional futsal 1 untuk pelatih futsal dari Asprop Kalimantan Selatan. Jadi program itu buat para guru-guru yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi ambil kemarin emang diselenggarakan secara free, gratis kemarin ya gratis. Kemudian sertifikat yang didapat pun sama nih sama mereka-mereka yang berbayar gitu kan. Yang kita tahu berbayarnya nggak murah sebenarnya gitu. Cuman akan tetapi saya rasa materi yang diberikan pun sama tuh. Kemarin sama head coachnya Eprem, Bang Eprem. Kemudian emang sebenarnya gitu sih, menurut saya semua orang tuh bisa sebenarnya menjadi pelatih futsal, tetapi disiplin ilmu itu yang penting gitu. Kemudian dasar-dasar kita mengolah seseorang, membina suatu tim seperti itu. Dengan diadakannya pelatihan yang kayak kemarin kan, itu sangat membantu sekali sih untuk kemajuan futsal Kalimantan Selatan itu sendiri. Karena kan kita tahu jika bakal pemain PON, jika bakal pemain Porprov itu pasti bermula dari sekolah kan. Dan kita tahu hampir semua sekolah punya ekstrakurikuler futsal. Jadi apabila sudah di tingkat sekolah dia sudah digodok dengan tepat, dengan baik, nanti setelah dia umur produktif umur 20 untuk Liga Nusantara itu tinggal mengolah kekompakan tim seperti itu. Karena emang dasar yang diajarkan pada saat di tingkat sekolah itu sudah benar lah seperti itu. Jadi kemarin emang dasar-dasar kami yang dibenahi itu di sana emang hal-hal yang mendasar lah, seperti kontrol bola, kemudian ball feeling kan, kemudian sentuhan bagaimana yang tepat, untuk bagaimana cara mentransfer ilmu yang tepat lah buat anak didik di sekolah. Saya bagus sih, kemarin hampir seluruh Kalimantan Selatan ada perwakilan, ada dari Tanjung, kemudian ada dari Barabai, ada dari Tanah Bumbu, Pelihari, kemudian ada dari Banjarbaru juga. Emang program yang tepat lah, saya berharap ada kelanjutan lah dan untuk program-program seperti itu di masa akan datang demi kemampuan futsal selanjutnya seperti itu.
Jadi semoga nanti ada lagi katanya program-program seperti ini, mungkin ke teman-teman yang belum Ya. sampai dapat rezekinya ya kan, mudah-mudahan ada lagi nanti programnya dari asosiasi futsal Kalsel ya kan. Setelah mengambil lisensi pelatihan, ngelatih juga ya di beberapa sekolah ya. Ya kebetulan saya ngajar di SMK Misro kan, SMK Misro Banjarmasin juga sebagai, selain jadi mengajar juga jadi pelatih futsal di situ. Kemudian di SMK Muhammadiyah 3 karena saya dulu PPL-nya di sana. Jadi berlanjut setelah PPL saya dikontak lagi buat ngelatih di sana juga. Cuman saya jujur dulu waktu awal ngelatih sana emang kan saya mantan pelatih nih. Jadi saya diajarin kayak gini, saya transfer ilmunya buat anak didik di SMK Muhammadiyah dulu kan. Tapi kan setelah tahu ilmunya bagaimana cara mengajarkan yang tepat, kemudian yang baik dan benar, setelah pelatihan kemarin, alhamdulillah begitu terasa lah manfaatnya setelah ikut pelatihan seperti itu. Jadi yang sebelumnya nggak tahu kan jadi tahu kan. Sebenarnya kan saya kemarin berposisi sebagai pemain yang mencoba mentransferkan ke pemain lain lah. Kalau setelah diberi pelatihan kemarin kan, jadi saya tahu nih porsi saya sebagai pelatih, saya harus ngapain, kemudian saya harus memulai dari mana untuk melatih sebuah tim seperti itu. Jadi baguslah kalian bergabung, sangat bermanfaat lah bagi teman-teman juga yang lain. Nah, Reza kan juga sebagai pengajar nih, pengajar juga, habis itu melatih futsal juga, mungkin masih aktif juga ya bermain futsal ya. Itu bagaimana tuh cara membagi waktunya tuh, bagaimana tuh? Untuk membagi waktunya sendiri sih, kalau pada saat jam mengajar kan jam kantor misalkan dari jam 8 sampai jam 4, kemudian saya fokus nih sama kerjaan saya yang sekolah, misalkan mengajar, kemudian membuat materi pelajaran buat anak-anak. Kemudian untuk futsal sendiri, alhamdulillah saya bergabung sama tim DRE itu yang open lah buat pemain-pemain yang ingin bergabung lah. Sebenarnya saya kalaupun diakui dari segi fisik saya masih berani diadu nih sama anak-anak umur 19, 20, sebenarnya masih bersaing lah. Tetapi mungkin tingkat intensitas saya berlatih dalam futsal itu mungkin yang sudah kurang, apalagi kan saya sudah berkeluarga, kemudian saya sudah ada pekerjaan yang emang fokus saya terbagi lah. Jadi sebenarnya pesan saya buat anak-anak yang masih muda itu lebih diingatkan kalau emang latihan ya emang latihan dalam tekun lah, karena proses itu tidak mengenai hasil ya kan, yang seperti kita tahu. Jadi untuk saya aja nih yang sudah berkeluarga sama pekerjaan tetap masih bisa nih bagi waktu untuk masih melatih olah bola saya. Apalagi kan anak-anak sekarang yang kerjanya cuma main kemudian sekolah aja. Jadi kan saya emang harus fokus lah untuk yang satu. Tapi saya tahu sih tantangan terbesar anak muda sekarang tuh pasti nih handphone, Gadget ya. Gadget. Jadi hampir aktivitas mereka tersita waktunya ke sana. Cuma kita dulu kan pasti Mas Adam juga merasa waktu kita SMA kan gadget masih kurang, hampir nggak ada kan. Yang punya anak-anak yang berada di sana aja. Pasti kesoreannya pasti diisi dalam main bola di lapangan, olahraga aktif lah. Mungkin itu juga menjadi alasan kenapa anak didik saya juga sering sakit lah kayak gitu, sering sakit karena emang aktivitas outdoor mereka tuh sangat terbatas karena emang terkunci fokusnya buat main gadget tadi seperti itu. Jadi pesan saya intinya bijaklah untuk membawa kemana, ingin bawa diri kemana seperti itu, karena kita tahu apapun yang kita lakukan itu akan berdampak banyak di kemudian hari. Mungkin yang dirasakan sekarang nggak begitu berasa karena lebih kedepannya nih sering main game nanti entah mata bermasalah dan sebagainya kan kita nggak tahu nih, karena emang ancaman terbesar mereka, gangguan terbesar mereka ya gadget lah seperti itu. Nah jadi mungkin pesannya nih ya, mungkin bermain gadget boleh, cuman dibatasi ya. Selingkan juga waktunya untuk berolahraga karena olahraga itu kan sehat, jadi nggak ada ruginya lah untuk kita di kemudian harinya. Mungkin seperti itu ya Reza ya. Mungkin terakhir nih untuk Reza nih, harapan Reza sendiri nih untuk futsal Kalsel bagaimana nih harapannya? Harapannya untuk futsal Kalimantan Selatan sebenarnya
Untuk dari basic kan saya nih pada dasarnya bukan asli orang sini nih. Iya. Saya orang Kalimantan Tengah. Kemudian akan tetapi ini juga saya ikut merasakan nih bagaimana futsal Kalimantan Selatan itu sendiri bertumbuh. Karena saya emang sudah cukup lama di Banjarmasin sekitar 8 tahun lah. Kemudian saya harapannya agar futsal di Kalimantan Selatan itu cepat berkembang lah, kemudian merata lah di seluruh daerah. Yang kita tahu untuk PON Kalimantan Selatan kan untuk cabur futsal kemarin tidak lolos lah. Mungkin saya tidak mengekspresikan secara visual kan, tapi saya turut sedih lah seperti itu karena untuk cabur futsal di PON yang akan datang 2020 atau 2021 nanti di Papua kan tidak lolos. Saya juga sedih lah. Itu mungkin hal seperti yang perlu dibenahi karena sebenarnya kita di sini tidak ada namanya istilahnya kekurangan fasilitas. Kita tahu kan di Banjarmasin aja sangat banyak nih fasilitas. Kemudian para pejabat daerah yang peduli sama olahraga futsal itu sendiri sangat banyak. Jadi sayang apabila kita tidak bisa berbicara banyak di nasional seperti itu. Kita tahu PON 2012 dulu kan untuk mendapatkan perunggu Bang Fahmi sama Bang Arto kan mengalahkan Jawa Barat kan. Jadi emang sebenarnya kita pernah lah di atas mereka, tapi kita lihat sekarang Jawa Barat kan jauh nih. Kita lihat kemarin sepak bola Jawa Barat emas kan, kemudian futsalnya juga emas. Berarti banyak perlu yang dibenahi lah. Istilahnya buat para pejabat daerahnya sudah mulai aktif lah mendukung. Kayak kemarin kan Bang Biden ada antar sekolah kemarin kan, kemudian ada antar di masjid. Istilahnya saya rasa pejabat di Kalimantan Selatan ini sangat aktif lah untuk mendukung. Tinggal nih bagaimana nih anak-anak milenial, anak-anak yang SMA itu gimana nih kalian bergerak. Siapa lagi yang mau dibanggakan? Futsal kalau nggak di Linus kan di PON kan itu semuanya ada taraf umurnya kan, batas umur. Jadi saya berharap fokuslah di bagaimana mengetahui cara bermain futsal dengan baik yang benar. Jangan sepatu aja nih yang dikinclongin. Permasalahan sepatu aja nih yang kinclong-kinclong skill nomor sekian, padahal salah kan seperti itu. Nah, mungkin pesannya semoga kedepannya perpustakaan Kalsel semakin maju ya, dengan adanya fasilitas mendukung, kemudian pejabat yang mendukung, intinya agar bisa merata. Saya tahu Banjarmasin ini atau Kalimantan Selatan ini sebenarnya nggak kekurangan atlet kan. Atlet futsal kita nih yang udah main di liga banyak, sebenarnya kita nggak kalah lah sebenarnya. Mungkin pemain-pemain kita kurang exposure aja tuh buat main di liga pro seperti itu. Oke, mungkin harapan kita, harapan dari Reja juga ya. Mudah-mudahan pada intinya kan mudah-mudahan futsal di Kalsel semakin berkembang lagi ya kan. Seperti di daerah-daerah lain kan, seperti Jawa Barat misalkan yang sudah banyak menemukan bibit-bibit pemainnya kan. Kemarin kan dari PON mereka bisa meraih emas ya kan. Bahkan sampai pemain futsalnya ada yang berlabuh ke timnas sepak bola ya. Kalau nggak salah itu ada Alfat Fatir sama siapa tuh saya lupa saya katanya. Mungkin semoga harapan kita juga itu nih buat anak-anak muda yang lainnya. Pesan dari Reja tadi benar katanya, jangan cuma mungkin sepatunya mahal ya kan, difoto, di upload di Instagram mungkin senjata baru mungkin ya kan katanya, tapi latihannya kurang kan percuma juga ya kan. Jadi lebih banyak latihan aja lah dulu supaya nanti bersaingnya mungkin di Porprov atau di Linus atau di Prapon bisa bagus, bisa terpilih dan bisa mewakili nama Kalimantan Selatan di nasional, bahkan mudah-mudahan bisa internasional nanti. Mungkin alhamdulillah bincang-bincang saya hari ini sangat luar biasa pengalamannya dengan Reja ya kan. Harapan kita mudah-mudahan Reja bisa tambah sukses karirnya ya, sebagai pengajar, sebagai pelatih, mungkin sebagai pemain juga. Mudah-mudahan berimbang semuanya, mudah-mudahan lebih sukses lagi ya kan. Dan jangan lupa juga nih untuk teman-teman semuanya, jika dirasa video atau konten dari kami bermanfaat, silakan diklik tombol like, share, and subscribe. Mohon dibagikan sebanyak-banyaknya ke teman-temannya
ke pacarnya mungkin, atau mantan pacarnya, atau siapalah mungkin ya. Semoga video dari saya bermanfaat, dan semoga kita semua bisa selalu memberikan kesehatan biar bisa menikmati hari-hari dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.